Untuk mengetahui prospek daya tahan rupiah dengan keputusan Bank Indonesia dan kebijakan The Fed, kita telah bersama dengan Joshua Pardede, Chief Economist Bank Permata. Baik, Pak Joshua, kalau melihat pergerakan indeks kita hari ini, nampaknya pasar cukup mengalami kepanikan saat ada konfirmasi kasus Omikron pertama di Indonesia, Pak. Bagaimana dengan pasar keuangan? Ya, saya pikir memang ada dua faktor yang cukup signifikan ya. Pertama, keputusan The Fed tadi malam, di mana memang sesuai ekspektasi bahwa The Fed masih mempertahankan suku bunga acuannya, tapi ada hal yang juga cukup penting terkait dengan sinyal hawkish dari The Fed yang diumumkan oleh Jerome Powell, Gubernur Bank Sentral The Fed, yang dimana mengatakan bahwa sesuai dengan pernyataannya beberapa minggu yang lalu bahwa The Fed akan mempercepat mengakselerasi tapering dengan menaikkan pemangkasan stimulusnya sebesar 30 billion US dollar nanti mulai Januari tahun depan, dan artinya proses tapering akan berakhir di bulan Maret dan memberikan indikasi bahwa The Fed akan menaikkan sebanyak 3 kali ya untuk di tahun 2022. Dan faktor yang keduanya adalah tadi terkait dengan sudah ditemukannya kasus baru ya, khusus kasus Omikron ya di Indonesia. Tapi saya melihatnya faktor yang kedua itu yang lebih mendominasi, karena kalau kita lihat di dalam kaitannya ke dolar Amerika terhadap mata uang utama, sebetulnya dolar Amerika cenderung agak melemah ya, dolar indeksnya meskipun setelah pengumuman agak menguat, tapi setelahnya memang cenderung melemah, dan ini dipengaruhi juga oleh penguatan di pasar saham di Amerika Serikat. Nah, tapi di hari ini sendiri tadi sebenarnya rupiah juga hampir menembus 14.367, tapi tadi sebelum RDGBI sempat ke 14.367, tapi tadi sebelum penutupan ini kembali lagi ataupun pelemahannya relatif terbatas ya, hanya melemah sekitar 10 poin, dan ini pun juga kita melihatnya bahwa pasar sudah price in terkait dengan keputusan BI juga ya, artinya pergerakan rupiah memang masih cenderung terbatas ya, seperti itu. Oke, Pak, tapi soal Omikron, apakah kemudian Omikron ini perlu dianggap sebagai katalis negatif, Pak, untuk beberapa saat ke depan? Ya, saya pikir memang tentunya pemerintah dalam hal ini Satgas akan saya pikir sudah menerapkan ya kenaikan PPKM level di beberapa daerah ya, dan tentunya nanti mengantisipasi apabila tren kasusnya kembali meningkat, tentunya akan ada langkah-langkah antisipatif mitigasi ke depannya. Untuk saat ini memang kita melihat bahwa varian Omikron ini simptomsnya memang cenderung mild ya, ataupun tidak meskipun memang tingkat penularannya relatif juga cukup tinggi, tapi yang kita harapkan adalah progres vaksinasi juga dipercepat ke depannya, dan tentunya pengendalian COVID dari Satgas ini memang harus dipertegas ya, mungkin dalam jangka beberapa waktu ke depan ya. Misalkan apabila tren kasus kembali meningkat, tentunya kita perlu menyiapkan diri juga ya, para pelaku usaha dan bisnis dan investasi untuk tadi menyiapkan diri bahwa pemerintah mungkin saja kembali memperketat, tentunya dengan derajat yang tidak lebih ketat dibandingkan mudah-mudahan tidak lebih ketat dibandingkan PPKM darurat sebelumnya. Jadi sejauh ini saya pikir memang masih pemerintah pun juga masih melihat bagaimana tren perkembangan kasus di dalam negeri, sehingga ini belum jadi katalis negatif yang cukup signifikan seperti itu. Oke, masih diperhatikan. Kemudian balik lagi tadi soal pernyataan The Fed atau mungkin kebijakan-kebijakan dari The Fed termasuk juga dengan Bank Indonesia. Artinya kebijakan-kebijakan ini sebetulnya sudah diantisipasi atau sesuai dengan ekspektasi pasar ya, Pak Joshua? Ya, sebenarnya kalau kita lihat kenaikan suku bunga The Fed yang diberikan sinyal 3 kali itu memang di luar ekspektasi ya, karena berdasarkan meeting bulan September ini The Fed baru akan mulai menaikkan itu di tahun 2023 bahkan ya. Tapi ekspektasi pasar ini jadinya sudah mulai terbangun, di mana probability untuk rate hike di bulan Juni, September, dan Desember tahun 2022 untuk The Fed ini sudah kurang lebih mendekati di atas 50% ya, khususnya bulan September dan Desember tahun depan. Jadi artinya market sudah mulai price in kenaikan suku bunga The Fed, tapi di sisi lainnya pernyataan dari Gubernur Bank Indonesia barusan juga dalam press conference-nya menyampaikan bahwa kebijakan BI pun juga
akan mempertimbangkan tren kenaikan inflasi di dalam negeri, ya, tidak semata-mata hanya mengikuti tren kenaikan dari suku bunga The Fed, ya, karena kita percaya bahwa, dan Bank Indonesia juga memiliki assessment bahwa fundamental ekonomi Indonesia masih relatif kuat, cadef kita relatif tinggi, lalu juga dari sisi current account deficit juga masih relatif rendah dibandingkan kondisi normal, ya. Jadi dua modal itulah yang saya pikir menjadi salah satu faktor yang akan menjaga stabilitas rupiah di tengah, khususnya dalam jangka pendek harapannya sampai nanti pada saat The Fed mulai menaikkan suku bunganya. Pak Joshua, Anda sendiri memprediksi atau memproyeksi suku bunga acuan The Fed akan naik di saat mana nih, Pak Joshua? Di kuartal 1 kah atau mungkin di kuartal selanjutnya atau bagaimana, Pak? Ya, kalau kita lihat dari sisi The Fed-nya sendiri, ini sinyalnya karena end of tapering-nya itu di bulan Maret, jadi kita expect The Fed akan menaikkannya di quarterly meeting, which is di Juni, September, ataupun di Desember. Tapi kalau perkiraan kami, karena The Fed juga masih akan mencermati juga ya perkembangan Omicron ini seperti apa, karena ini akan membatasi sebenarnya ekspektasi dari inflasi. Karena kalau Omicron ini trennya cukup signifikan dan akhirnya memberikan tekanan ataupun memberikan kembali mendorong pembatasan kembali aktivitas ekonomi, tentunya kan inflasi yang menjadi kekhawatiran dari The Fed, ya, ini juga cukup dicermati juga oleh The Fed di FMC meeting tadi malam, bahwa inflasi ini juga akan relatif akan lebih melandai, ya, meskipun memang kalau kita lihat posisi saat ini inflasi ini personal consumption expenditure ini relatif baik yang core dan juga yang headline-nya ini relatif sudah mencapai targetnya dari The Fed sendiri gitu ya. Jadi artinya saya melihatnya sejauh ini mungkin maksimal 2 kali ya The Fed untuk menaikkan suku bunganya di tahun 2022 dan BI pun juga kami meyakini mempertimbangkan untuk melakukan adjustment ya 1 kali atau 2 kali juga ya, subjek itu nanti bagaimana perkembangan dari seberapa cepat juga current account deficit kita melebar dan juga bagaimana perkembangan stabilitas rupiah ke depannya. Artinya daya tahan rupiah hingga tahun 2022 akan seperti apa, Pak Joshua? Ya, kalau kita lihat dengan fundamental ekonomi yang cukup baik ya dari sisi peringkat utang, lalu juga dari sisi tingkat utang yang manageable, dari sisi current account deficit yang juga manageable, cadef juga yang tinggi, saya pikir memang ya, itu menjadi dari sisi fundamental ya, dari sisi fundamental mestinya ini menjadi penyokong untuk rupiah relatif tetap stabil di tahun depan. Tapi tentunya ini akan dipengaruhi lagi oleh apabila terjadi sentimen-sentimen yang juga cukup signifikan ya, karena kalau by fundamental mestinya rupiah tetap stabil ya, bahkan kalau kita lihat real effective exchange rate-nya justru malah saat ini rupiah masih under value, artinya rupiah tendensinya bisa menguat, tapi karena tadi ada sentimen dan juga ekspektasi The Fed yang mau naikin suku bunga, tentunya kita harapkan ini rentang rupiah saya pikir masih memang akan lebih volatile tahun depan ya dibandingkan dengan tahun ini, tapi level rupiah saya pikir masih di kisaran 14.300 sampai 14.600. Oke, baik. Artinya tahun depan rupiah diproyeksi stabil meskipun masih bisa dipengaruhi sejumlah isu ataupun sentimen. Terima kasih Pak Joshua sudah bersama kami dan membagikan informasi dan juga analisisnya. Pemirsa, demikian Joshua Pardede, Chief Economist Bank Permata.